Ya pemirsa, saat ini saya Anggun sedang berada di depan tepatnya Selasar ruang rapat di Komisi 8 dan saya sudah bersama dengan salah satu anggota dewan yaitu Ibu Endang dari Komisi 8. Ibu, apa kabarnya Ibu? Baik, Mbak Iya. Anggun. Ibu Endang izin, kan kita mengetahui bahwa dari Arab Saudi ini ada keluar peraturan terkait dengan jemaah haji yang bisa diberangkatkan dibuka kuotanya sekitar 1 juta dan Indonesia sendiri di angka 70.000. Nah, apakah di sini sudah diterima aturan tersebut oleh Indonesia dan bagaimana Bu menyikapi batasan kuota yang disediakan? Ya, jadi berdasarkan surat dari Arab Saudi itu pengumuman untuk seluruh 1 juta itu untuk seluruh dunia. Kalau kita berhitung dari jumlah itu adalah kurang lebih kuota kita yang normal itu 221.000 ya. Nah, dari situ kurang lebih kemarin kita hitung itu sekitar 101.000 jumlah yang bisa kita berangkatkan. Tetapi itu dengan batasan usia di bawah kelahiran 7 Juli 1957. Artinya tidak boleh kelahiran tahunnya di bawah itu nggak boleh. Maksudnya harus di atas itu gitu ya. Nah, di sini tentu saja dari jumlah yang sekian Komisi 8 harus juga merancang untuk memberikan kuota seluruh Indonesia itu kan harus dibagi karena ini menyangkut juga dengan penerbangan. Nah, penerbangan kalau di daerah yang kebetulan adalah banyak usia yang di atas 57 tentunya nanti kuotanya semakin sedikit gitu kan. Dari pembahasan kita Panja BPIH kemarin kita memang sudah nego untuk penerbangan agar supaya karena biaya haji termahal itu di komponen penerbangan. Nah, dari situ kita memang ada persyaratan dari Saudi Arabia itu penerbangan adalah 50-50 ya. 50-50 tetapi dari 50-50 ini rata-rata yang Saudi Arabia itu mengambilnya adalah jamaah-jamaah terbesar. Dia tidak mengambil yang di pelosok-pelosok. Nah, ini artinya juga Indonesia karena di tempat yang jauh itu dihandle Indonesia dengan maskapai Garuda, tentu juga ada keterbatasan. Artinya nggak bisa mengirit gitu ya karena kapasitasnya kan sekitar 300. Tapi kalau yang 777 itu kan lebih dari 400. Nah, itu. Jadinya kita mau nego itu ada keterbatasan itu. Bu, kalau kita melihat tadi ada ukuran tertentu untuk usia yang bisa diberangkatkan sebagai jemaah umroh di tahun ini. Nah, bagaimana? Jemaah haji untuk tahun ini tapi bagaimana Bu dengan nasib para jemaah yang justru di atas dari syarat tersebut? Apakah sudah dipertimbangkan? Ya, kita memang tidak bisa ngapa-ngapain ya karena itu adalah syarat dari Arab Saudi. Artinya untuk masa pandemi kita mau tidak mau harus mengikuti itu pun dengan syarat harus ada PCR juga gitu kan. Tetapi kalau yang di Arab Saudinya tidak ada. Artinya memang syarat itu ANSI dari sana bukan kita. Kalau kita Indonesia khususnya Komisi 8 Panja BPIH ini maunya adalah 100% berangkat plus gitu ya. Kita malah mau nego, ternyata itu pun sulit kita lakukan karena mereka hanya memberikan slot 1 juta itu untuk seluruh dunia. Ya itu yang kesulitan kita sehingga ingin memperpendek waktu antrian. Itu pun waiting listnya juga nggak bisa semakin pendek karena ada batasan itu tadi. Apa nantinya akan ada pengembalian Bu untuk yang tidak dianggap tidak layak untuk berangkat sebagai jemaah haji di tahun ini? Ya, ini yang akan kita jadikan pertimbangan ya nanti negosiasinya
bagaimana bagi mereka yang pulang, kalau yang sudah itu bagi mereka yang tidak akan berangkat kan bisa diambil. Bisa diambil atau bisa dialihkan gitu ya, bisa dialihkan kepada ahli waris. Ahli waris atau kalau belum meninggal ya bisa dialihkan kepada keluarganya. Itu kalau dialihkan kan tidak harus nunggu porsi haji lagi antrian lama. Ya itu yang kebijakan lama itu. Bu, satu pertanyaan terakhir, izin kalau misalnya kita mengetahui bahwa 50-50 ini hanya untuk kuota-kuota besar dan sedangkan ada kendala di Indonesia ini banyak daerah pelosok yang juga mungkin itu sepertinya tidak bisa menghemat biaya. Apakah nanti akan berpengaruh ke masing-masing jemaah haji untuk yang bisa atau memenuhi syarat keberangkatannya nanti? Kalau kebetulan dari kuota itu hanya bagi mereka yang sudah lunas kemarin. Jadi tahun 2020 sudah mau berangkat nggak jadi, 2021 mau berangkat nggak jadi. Ini secara otomatis ya, mereka yang akan kita berangkatkan. Kecuali dari alokasi mereka yang harusnya berangkat kok kuotanya ternyata sisa lah, baru akan diberikan slot kepada yang memenuhi syarat. Bagi yang sudah lunas, kita Komisi 8 sampai semalam jam 1:30 itu berupaya agar supaya tidak ada penambahan biaya. Komitmen kita dari Komisi 8 seperti itu. Berarti sudah ada penyelesaian ya. Mudah-mudahan nanti di tahun ini segera bisa pemirsa kita merasakan bahwa jemaah haji ini tidak dibebankan kembali untuk biaya perjalanan ke sana. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, tadi kita sudah simak bersama penjelasan dari salah satu anggota Komisi 8. Semoga bisa menjadi pencerahan masyarakat luas. Saya Anggun Oktar ini kembali ke studio.